Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lidil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Fatma. Nah, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali hari ini Bu Fatma. Nah, hari ini Bu Lidil akan melakukan proses coaching terhadap diri ini sebagai coaching. Sebelum itu dilakukan, saya akan menjelaskan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai instrumen penilaian proses coaching nantinya. Yang akan saya nilai itu bagaimana kompetensi inti coaching, yaitu selesai atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya. Sebelum saya melakukan observasi, saya akan bertanya kepada Bu Itil. Bu Itil ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Terima kasih Bu Fatma. Jadi nanti itu saya ingin Ibu bantu saya bagaimana mengembangkan kompetensi riset, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam coaching saya nanti. Oke, baiklah Bu Itil. Selanjutnya pertanyaan saya, bagian mana nantinya Ibu inginkan untuk saya amati secara spesifik? Saya ingin Ibu mengamati ketiga kompetensi inti tersebut, terutama pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu Fatma. Menurut Ibu, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa? Saya rasa jika saat coaching nanti saya mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong coach berpikir sehingga memunculkan ide kreatif dan menunjukkan potensi dirinya. Kemudian saya mampu hadir secara penuh dan dapat membuat pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan rasa yang saya rasa itu sudah menjadi indikasi atau indikator keberhasilan coaching yang saya lakukan Ibu Fatma. Baiklah Ibu Lidil. Selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya itu sudah cukup dan sangat bagus Bu, karena pada intinya memang saya ingin sekali memiliki ketiga kompetensi ini dalam coaching. Oke, baiklah. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama Ibu? Saya berharap apa yang kita diskusikan kali ini dapat terlaksana saat proses coaching nanti. Dan saya pun berharap dalam pelaksanaan proses coaching itu mampu menghadirkan kondisi present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat membantu coaching menemukan solusi permasalahannya. Baiklah Bu Lidil, rasanya cukup sekian dulu diskusi kita di sesi supervisi ini. Diskusi selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi pasca supervisi. Selanjutnya, silakan Ibu bersiap-siap melakukan coaching. Dan nanti saya akan melakukan pengamatan selama proses coaching tersebut berlangsung. Terima kasih Bu Lidil. Terima kasih kembali Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Gil, alhamdulillah saya baik-baik aja Bu. Cuma akhir-akhir ini agak sedikit sibuk karena lagi persiapan materi untuk ujian tengah semester ini. Katanya ada yang perlu dibahas sama Bu ini, sama saya di hari ini. Benarkah begitu Bu ini? Iya nih Bu, saya agak sedikit kebingungan nih Bu mengenai soal untuk ujian PTS nanti Bu. Oke, baiklah Bu ini, kita mulai diskusinya ya Bu ini ya. Kita punya waktunya itu pendek sekali Bu ini. Jadi sekitar 15 menit saja Bu ini, nggak apa-apa ya? Jadi apa nih yang mau Ibu Eni diskusikan pada pagi hari ini bersama saya? Begini Bu, saya hampir selesai dengan perencanaan materi dan soal ujian. Tapi saya agak bingung nih Bu tentang bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam pada beberapa siswa. Beberapa dari mereka hanya memahami dasar-dasarnya saja. Tapi saya ingin mereka juga berpikir lebih kritis lagi nih Bu. Dan ini sesuai dengan kesepakatan Bapak Dinas kemarin, yang diujikan itu juga soalnya nanti juga hot itu Bu. Oke.
Jadi Ibu Dani sedikit bingung terkait bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam begitu ya Bu Dani ya. Ya Bu, saya berharap dengan perjumpaan kita ini nantinya bisa memberikan pencerahan buat saya terkait dengan aspek pemahaman konsep yang lebih dalam serta peningkatan berpikir kritis siswa. Baiklah, menurut Bu Heni, penyebab kebingungan itu berasal dari mana Bu Heni? Pertama, saya memang masih belum cukup memahami Ibu tentang bagaimana cara melakukan PBM yang dapat membuat siswa berpikir kritis. Selama ini saya cenderung mengajar itu satu arah dengan model ceramah Bu. Meskipun ada media presentasi juga yang saya tampilkan di kelas. Tapi menurut saya itu oke-oke aja nih Bu. Sejauh ini nilai siswa cukup bagus menurut saya. Kemudian yang kedua, jika soalnya hot, saya rasa siswa saya belum mampu menjawab soal itu Bu. Karena dari hasil observasi saya, untuk level 2 mereka rata-rata sudah bisa untuk menjawab soal. Tapi kalau levelnya dinaikkan, saya takutnya mereka nanti tidak bisa menjawab soal tersebut Bu. Kalau begitu, saya sekarang mulai paham apa yang menjadi kebingungan bagi Ibu Heni. Nah, menurut Ibu Heni, jika ada nih skala 1 hingga 10, dan ternyata di angka 10 itu kita anggap siswa mampu berpikir kritis, menurut Bu Heni, siswa Bu Heni yang sudah terlihat keterampilan berpikir kritis itu ada di angka berapa ya Bu Heni? Sebenarnya sulit juga ya Bu ya menggambarkannya Bu ya. Karena umumnya mereka masih di lot gitu. Dan hanya beberapa yang bisa sedikit kritis saat belajar. Ya kalau kita di rentang angkanya itu kira-kira di angka 5 lah Bu. Karena menurut saya standarnya tentu tetap mengacu pada KKM 80 ya Bu ya. Iya benar kata Bu Deni, setuju saya. Banyak challenge juga ya Bu Deni ya. Kira-kira jika Ibu dapat melakukan perubahan di depan, Ibu inginnya kemampuan berpikir kritis siswa ini naik ke angka berapa ya ini? Kalau saya sih maunya mereka lulus di KKM semua ya Bu ya. Ya kira-kira di angka 8 lah Bu. Meskipun soalnya ada yang hot juga. Kan itu yang dikatakan berhasil, bukan gitu Bu. Benar sekali Bu Deni. Nah menurut pengamatan Ibu Deni, siswa-siswa ini bagaimana profil dari belajar Ibu Deni? Kalau menurut hasil pengamatan saya itu sangat beragam sekali. Dari semua siswa itu saya lihat ada yang dari hasil pengamatan saya itu ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik dan minatnya juga beragam Bu. Oke, jadi Ibu Heni melihat keberagaman karakteristik pada siswa Ibu Heni. Nah terkait ini Ibu Heni, untuk mewujudkan keterampilan kritis ini, apa rencana ke depan Ibu Heni dalam waktu dekat? Saya sebenarnya sudah berpikir lama juga nih Bu ya. Saya berpikir selama ini metode yang saya gunakan itu sudah mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa. Ya, rasanya apa yang saya lakukan selama ini hanya sebatas membuat siswa paham nih Bu. Namun belum mampu membangun kemampuan berpikir kritis mereka. Menurut Ibu, apa metodenya? Saya rubah aja nih Bu. Lebih bagus juga itu Bu Heni. Sekarang apa rencana Ibu untuk mendorong pemikiran kritis siswa dalam belajar? Saya berpikir dalam 3 kali pertemuan ke depan untuk menggunakan model PBL Ibu. Dari kegiatan seminar kemarin ini nih Bu, model ini sepertinya efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa nih Bu. Itu langkah yang baik sekali Bu Heni. Menurut Ibu, pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis itu adalah pertanyaan yang bagaimana Bu Heni? Nah, menurut saya itu berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengharuskan siswa untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Juga pertanyaan yang memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara dan bisa menuliskan pendapat pribadinya tentang topik yang lebih mendalam. Nah, untuk melakukan rencana ini, apa yang Ibu perlukan? Saya sepertinya butuh bantuan Bu Intan ya Bu. Karena saya lihat beliau ini
sangat menguasai penggunaan model ini. Saya coba belajar pada beliau bagaimana tahapannya sekaligus minta diajarkan membuat instrumen soal harp yang lebih mendalam. Ada hal lain lagi yang Ibu ingin butuhkan dalam membantu Ibu mewujudkan rencana ini? Iya Bu, saya mungkin perlu bertanya ke Pak Dodi juga nih Bu. Karena beliau menurut saya itu sering terlibat dalam penulisan soal AN. Saya pikir beliau bisa membantu saya memberikan penjelasan terkait pembuatan soal harp untuk PTS nanti Bu. Nah, Bu Doni, kita sudah sampai di sisi akhir ya Bu Doni ya. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari pertemuan kita ini? Awalnya saya bingung kan Bu, bagaimana menilai kemampuan berpikir kita siswa dalam soal PTS nanti. Sepertinya dengan pertemuan ini saya sudah mendapatkan solusi dalam waktu dekat akan menemui Bu Intan dan juga Pak Jono nantinya. Itu ide yang bagus Ibu Doni, jangan ragu untuk berkolaborasi dengan rekan guru lainnya juga ya. Jika Ibu memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin berbicara lebih lanjut tentang ini, jangan ragu untuk menghubungi saya ya Bu Doni ya. Terima kasih banyak Bu Iil, saya menghargai sekali dukungan dan panduan yang Ibu berikan. Sama-sama Ibu Doni, semoga persiapan ujian berjalan dengan lancar dan siswa mendapatkan manfaat maksimal dari pembelajarannya nanti ya. Amin, terima kasih ya Bu ya, sudah menyempatkan waktunya untuk saya untuk sharing. Terima kasih kembali Bu Doni, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Iil, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Bu Eni. Sekarang di sesi pasca supervisi, kembali kita berdiskusi dengan tujuan analisis hasil data observasi. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengamatan saya selama observasi. Apakah yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, tadi saya melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Pertama-tama saya menanyakan tujuan dari pertemuan saya dengan coaching. Selanjutnya, pada tahap identifikasi, saya mencoba menggali permasalahan coaching, menanyakan tentang rencana aksinya dan serta tanggung jawabnya. Baiklah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya rasa masih kurang optimal dalam membuat pertanyaan berbobot pada saat bagian identifikasi masalah dan tanggung jawab. Apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Rasanya banyak hal yang belum terjadi kalau belum tergali dari coaching, dan saya terlalu cepat beralih pertanyaan ke pertanyaan satu ke pertanyaan yang lainnya. Yang seharusnya coaching lebih leluasa menyampaikan permasalahan yang ia hadapi, dan saya pun bisa secara teliti menangkap emosi coaching ini. Begitupun pada bagian tanggung jawab. Rasanya pertanyaan saya masih kurang spesifik Ibu Fatma. Baiklah Bu Iil, saat coaching tadi saya sudah mengobservasi. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Silakan Ibu Fatma. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur kita dengan menunjukkan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Dan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Sekarang, bagaimana pendapat Ibu mendengarkan penjelasan saya ini? Terima kasih atas penilaian Ibu Fatma. Saya memang berusaha bagaimana saya bisa menghadirkan kompetensi ini, apalagi kompetensi inti pada coaching ya Ibu Fatma, terutama pada alur kita untuk memahami dan menuntun coaching menemukan solusi dalam permasalahan ini. Oke,
Namun demikian, saya juga melihat masih ada hal-hal yang bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mengidentifikasi masalah, saya mengamati ibu melakukan pertanyaan yang sedikit tergesa-gesa. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya, ibu harus memberikan waktu dan mendengarkan lebih dalam apa yang disampaikan oleh polisi. Bagaimana pendapat ibu? Benar Ibu, dan itu menjadi kekurangan saya. Mungkin karena diburu waktu, makanya saya rasa sedikit mempercepat proses tanggung jawab, sehingga kurang memberikan keleluasaan pada coaching untuk menjawab pertanyaannya saya, Ibu Fatma. Baiklah Bu Ibu, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang akan ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berusaha menggali lebih dalam permasalahan coaching dengan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Ibu Fatma, dan waktu yang luas agar coaching lebih leluasa berbicara. Mungkin kami akan menyepakati waktu yang sedikit panjang dengan kondisi yang lebih nyaman untuk kami berdiskusi, begitu Ibu Fatma. Kapan kira-kira ibu akan bertemu kembali dan melanjutkan diskusi ini dengan coaching? Rencananya dalam minggu depan Ibu Fatma. Bagus sekali Bu Ibu. Jangan lupa saat coaching berlangsung untuk mencatat hasil pengamatan ke dalam form supervisi akademik. Baik Ibu Fatma. Baiklah Bu Ibu, kita sudah ada pada sesi penutup. Apa yang ibu dapat dari proses yang kita laksanakan hari ini? Saya jadi lebih paham di mana kekurangan saya saat melakukan coaching. Tadi Bu, sepertinya kompetensi mendengarkan aktif yang saya rasa sudah cukup baik, ternyata masih kurang. Dan saya akan coba memperbaiki kegiatan ini Ibu. Jadi dengan alur pintas, saya lebih mudah untuk melakukan coaching kepada rekan guru. Semoga kompetensi inti yang masih kurang bisa segera saya perbaiki ya Ibu Fatma. Ya, baiklah Bu Iqil. Terima kasih Bu Iqil atas kesediaan Bu Iqil untuk berdiskusi pada sesi pasca supervisi ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Fatma atas bimbingannya ya terhadap saya ya Bu Fatma ya. Terima kasih kembali Bu Iqil. Selamat siang Bu Iqil. Selamat siang Bu Fatma. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Iqil. Bagaimana kabar Ibu Heni di siang ini? Alhamdulillah saya baik. Hari ini Ibu Heni akan melakukan proses coaching terhadap Ibu Fatima sebagai coaching. Selama itu dilakukan, saya menjelaskan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai instrumen penilaian proses saat Ibu Heni melakukan coaching nanti ya. Yang akan saya nilai itu bagaimana kompetensi inti coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti. Sebelum saya melakukan observasi, saya akan bertanya dulu ya kepada Ibu Heni. Ibu Heni ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu Heni? Terima kasih Bu Iqil. Nanti saya ingin Bu Iqil membantu saya bagaimana mengembangkan kompetensi desain dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching nanti. Oke, baiklah Ibu Heni. Selanjutnya pertanyaan saya, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati secara spesifik? Saya ingin Ibu mengamati ketiga kompetensi inti tersebut Bu, terutama pada bagian mengajukan pertanyaan berbobotnya ya Bu ya. Menurut Ibu Heni, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini itu seperti apa Ibu Heni? Saya rasa jika saat coaching nanti saya mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong coach berpikir sehingga memunculkan ide kreatif dan menunjukkan potensi dirinya. Kemudian saya mampu hadir secara penuh dan dapat membuat pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan saya. Saya rasa itu sudah menjadi indikasi keberhasilan
coaching yang saya lakukan, Bu. Baik, Beni, saya lanjutkan ya Beni pertanyaannya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Menurut saya itu sudah cukup dan sangat bagus, Bu. Karena pada intinya memang saya ingin sekali memiliki ketiga kompetensi inti coaching itu. Oke, baiklah. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap apa yang kita diskusikan kali ini dapat terlaksana saat proses coaching nanti. Dan saya pun berharap dalam pelaksanaan proses coaching ini nanti saya mampu menghadirkan kondisi presence dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat membantu coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Bu Feni, rasanya cukup sekian dulu diskusi kita di sesi ini, yaitu di sesi prasupervisi ya Bu Eni. Diskusi selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi pasca supervisi. Selanjutnya silakan Ibu Eni bersiap-siap melanjutkan coaching dan nanti saya akan melakukan pengamatan selama proses coaching tersebut berlangsung. Terima kasih banyak Bu Eni. Terima kasih juga Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fatma, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Eni, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ya agak sedikit sibuk saja sih Bu, mempersiapkan materi untuk ujian tengah semester. Katanya ada yang perlu dibahas nih sama saya Bu Fatma. Iya nih Bu, saya agak kebingungan mengenai soal TPS ini Bu. Oke, baiklah, kita mulai diskusinya ya. Kita waktunya pendek nih Bu, sekitar 15 menit. Jadi apa nih yang mau Ibu diskusikan siang ini? Begini Bu Eni, saya hampir selesai dengan perencanaan materi dan soal ujian, tapi agak bingung tentang bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam pada beberapa siswa. Beberapa dari mereka hanya memahami dasar-dasar pelajaran, tapi ya saya ingin mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis. Dan ini menurut kesepakatan rapat dinas kemarin juga harus diujikan dalam soal TPS nanti. Katanya beberapa soal harus soal HOTS. Oke, jadi Ibu sedikit bingung ya terkait bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam begitu ya Bu ya? Iya Bu, saya berharap perjumpaan kita ini bisa memberikan pencerahan terkait pemahaman konsep yang lebih dalam serta peningkatan berpikir kritis siswa. Baiklah, menurut Bu Fatma penyebab kebingungan itu berasal dari mana? Pertama, memang saya masih belum cukup memahami bagaimana cara melakukan TBM yang dapat membuat siswa berpikir kritis Bu. Selama ini saya cenderung mengajar satu arah dengan model ceramah. Meskipun ada media presentasi yang saya tampilkan di kelas, tapi menurut saya itu oke-oke saja Bu sejauh ini. Nilai siswa juga cukup bagus menurut saya. Kedua, jika soalnya HOTS, saya rasa siswa saya belum mampu untuk menjawab soal itu Bu. Dari hasil observasi yang saya lakukan, untuk level C2 mereka rata-rata sudah bisa menjawab soal Bu. Tapi jika soalnya itu dinaikkan, saya takut nanti mereka tidak bisa menjawab. Oke, jadi saya paham kebingungan Bu Fatma. Nah, menurut Ibu jika ada skala 1 sampai 10 dan 10 itu kita anggap nih siswa mampu berpikir secara kritis. Menurut Ibu Fatma itu siswa Bu Fatma sudah terlihat di keterampilan berpikirnya, keterampilan berpikir kritisnya itu kira-kira di angka berapa? Sebenarnya sulit juga menggambarkannya sih Bu, karena umumnya mereka masih di level ROTS dan hanya beberapa yang bisa berpikir kritis saat belajar. Ya kira-kira mungkin di angka 5 ya Bu. Menurut saya standar itu tentu tetap mengacu pada KKM 80 ya kan Bu. Banyak challenge juga ya Bu ya. Kira-kira jika Ibu dapat
melakukan suatu perubahan ke depan, Ibu inginnya kemampuan berpikir kritis siswa ini naik ke angka berapa? Saya sih maunya mereka lulus di KKN semua, Bu. Kira-kira di angka 8 lah ya, Bu. Meskipun soal ada yang hoax juga. Kan itu yang dikatakan berhasil, bukan begitu, Bu? Ya, menurut pengamatan Ibu, siswa-siswa ini bagaimana profil dan minat belajarnya? Kalau hasil dari pengamatan saya beragam sih, Bu. Ada yang visual, ada yang audio visual, dan kinestetik. Minatnya pun juga beragam, Bu. Oke, jadi Ibu melihat keberagaman karakteristik pada siswa Ibu ya. Nah, terkait ini dan untuk mewujudkan keterampilan kritis ini, apa rencana ke depan Ibu dalam waktu dekat? Saya sebenarnya sudah berpikir lama juga sih, Bu. Saya berpikir bahwa selama ini metode yang saya gunakan sudah mengakomodir kebutuhan siswa saya. Ya, saya rasa apa yang saya lakukan selama ini hanya sebatas membuat siswa saya paham, namun belum tentu membangun kemampuan berpikir kritis mereka. Apa metodenya saya ubah saja begitu ya, Bu? Ide yang bagus juga tuh Bu Fatma. Sekarang apa kira-kira rencana Ibu untuk mendorong pemikiran kritis siswa dalam belajar? Saya berpikir dalam 3 kali pertemuan ke depan, saya menggunakan model PBL saja, Bu. Dari kegiatan seminar kemarin, model seperti ini bisa efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Itu langkah yang baik sekali ya Bu Fatma ya. Menurut Ibu, pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis itu adalah pertanyaan yang bagaimana? Menurut saya, itu berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengharuskan siswa menganalisis, mensintetis, dan mengevaluasi informasi. Juga pertanyaan yang memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara atau menulis pendapat pribadi mereka tentang topik yang lebih mendalam. Nah, untuk melakukan rencana ini, apa yang Ibu perlukan? Saya sepertinya butuh bantuan Bu Intan kayaknya, Bu. Soalnya beliau saya lihat sangat menguasai dalam penggunaan model PDL ini. Saya coba belajar pada beliau bagaimana tahapan PDL, sekaligus saya mau belajar membuat instrumen soal hotbook. Ada hal lain lagi yang Ibu butuhkan dalam membantu Ibu mewujudkan rencana ini? Ya, selain kepada Bu Intan, mungkin saya akan bertanya kepada Pak Dodi. Karena beliau menurut saya sering juga terlibat dalam penulisan naskah soal AKM. Saya pikir beliau bisa membantu saya memberikan penjelasan terkait pembuatan soal hots yang saya gunakan nanti di PTS. Nah, Bu Fatma, kita sudah ada pada sesi akhir nih Bu ya. Kira-kira apa yang Bu Fatma dapatkan dari pertemuan kita ini? Waktu di awal ini saya bingung ya, Bu, bagaimana menilai kemampuan berpikir kritis saya. Sering juga terlibat dalam penulisan naskah soal AKM. Saya pikir beliau bisa membantu saya memberikan penjelasan terkait pembuatan soal hots yang saya gunakan nanti di PTS. Nah, Bu Fatma, kita sudah ada pada sesi akhir nih Bu ya. Kira-kira apa yang Bu Fatma dapatkan dari pertemuan kita ini? Waktu di awal ini saya bingung ya, Bu, bagaimana menilai kemampuan berpikir kritis siswa dalam soal PTS nanti. Sepertinya dengan pertemuan saya kali ini dengan Ibu, saya mendapatkan solusinya. Dalam waktu dekat saya akan menemui Bu Intan untuk menanyakan bagaimana tahapan-tahapan PBL dalam modul ajar. Kemudian saya juga akan menemui Pak Dodi. Nah, bagaimana cara membuat soal-soal berbasis hot. Itu ide yang bagus sekali tuh Pak Fatma. Jangan ragu untuk berkolaborasi dengan rekan dan guru yang lain ya Bu ya. Jika Ibu nantinya memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin berbicara lebih lanjut tentang ini dengan saya, jangan ragu Ibu untuk menghubungi saya. Terima kasih banyak ya Bu Heni, saya sangat menghargai sekali dukungan dan panduan dari Ibu. Sama-sama Bu Fatma, semoga persiapan ujiannya nanti berjalan lancar ya, dan siswa dapat manfaat maksimal
dari pembelajarannya nanti. Amin Bu, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya buat saya untuk berbagi dan sharing. Oke, terima kasih kembali Bu. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iil. Alhamdulillah ya Bu. Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Fatimah. Sekarang di sesi pasca supervisi kembali kita berdiskusi dengan tujuan analisis hasil data observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengamatan saya selama observasi tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, tadi saya melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Pertama-tama saya menanyakan tujuan dari pertemuan saya dengan coaching. Selanjutnya pada tahap identifikasi saya mencoba menggali permasalahan coaching, menanyakan rencana aksinya serta tanggung jawabnya. Baiklah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya rasa saya masih kurang optimal Bu dalam membuat pertanyaan berbobot pada saat bagian identifikasi masalah dan tanggung jawab. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Rasanya banyak hal yang belum tergali dari coaching dan saya terlalu cepat Bu beralih ke pertanyaan lain yang harusnya coaching lebih leluasa menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan saya pun bisa secara detail menangkap emosi dari coaching. Begitupun pada bagian tanggung jawab, rasanya pertanyaan saya masih kurang spesifik Bu. Baiklah Bu Heni, saat coaching tadi saya sudah mengobservasi Bu Heni. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Heni? Silakan Bu. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching. Ibu melakukan sesuai alur kita ya Bu Heni ya, dengan menunjukkan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Dan itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Heni mendengar ini Bu Heni? Terima kasih Bu atas penilaian dari Bu Iil. Saya memang berusaha bagaimana saya bisa menghadirkan 3 kompetisi inti coaching ini pada alur kita untuk memahami dan menuntun coaching, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya Bu Heni. Misalnya tadi saat mengidentifikasi masalah, saya mengamati Ibu Heni melakukan pertanyaan yang sedikit tergesa-gesa, mungkin karena waktu ya Bu Heni ya. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu harus memberikan waktu dan mendengarkan lebih dalam apa yang disampaikan oleh coaching. Bagaimana mendapat Ibu? Benar Bu, dan itu menjadi kekurangan saya Bu Iil. Mungkin karena diburu waktu, makanya saya merasa sedikit mempercepat proses tanya jawab, sehingga kurang memberikan keleluasaan pada coaching untuk menjawab pertanyaan saya Bu. Baiklah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di area ini? Saya akan berusaha menggali lebih dalam permasalahan coaching dengan memberikan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan waktu yang luas agar coaching lebih leluasa untuk berbicara. Mungkin kami akan menyepakati waktu yang lebih panjang dan kondisi yang lebih nyaman untuk kami bisa berdiskusi lagi. Kapan Ibu Heni akan bertemu kembali dan melanjutkan diskusi dengan coachingnya? Rencana ini minggu depan ini. Bagus sekali Bu Heni, jangan lupa saat coaching berlangsung untuk mencatat hasil pengamatan ke dalam form supervisi akademik ya Bu Heni ya. Baik Bu. Baiklah Bu Heni, kita sudah ada pada sisi penutup. Apa yang Ibu dapat dari proses di hari ini? Saya jadi lebih paham di mana kekurangan saya saat melakukan coaching tadi Bu. Sepertinya kompetensi mendengarkan aktif yang saya rasa sudah cukup baik ternyata masih kurang. Dan saya akan coba memperbaiki ini Bu. Kemudian dengan alur kita, saya lebih mudah untuk melakukan coaching kepada rekan guru. Semoga kompetensi ini yang masih kurang bisa segera saya perbaiki.
Baiklah, terima kasih Bu Eni atas kehadirannya untuk berdiskusi pada sesi pasca seperti ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu Eni. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Terima kasih kembali Bu Eni. Selamat siang Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, saya baik Bu. Hari ini Bu Fatma akan melakukan proses coaching terhadap Bu Iil sebagai coach ya Bu ya. Nah sebelum itu dilakukan, saya akan menjelaskan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai instrumen penilaian proses coaching nanti. Yang akan saya nilai itu bagaimana kompetensi inti dari coaching, yaitu presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya. Sebelum saya melakukan observasi, saya akan bertanya dulu kepada Ibu Fatma. Ibu Fatma, ini saya nantinya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Terima kasih Bu Eni. Nanti saya ingin Ibu membantu saya bagaimana mengembangkan kompetensi present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching nanti. Oke, baik Bu. Selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati secara spesifik? Saya ingin Ibu mengamati ketiga kompetensi ini tersebut, terutama pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Menurut Ibu, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa? Saya rasa jika saat coaching nanti saya mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong coaching berpikir sehingga memunculkan ide kreatif dan menunjukkan potensi dirinya. Kemudian saya mampu hadir secara penuh dan dapat membuat pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan saya ini. Saya rasa itu sudah menjadi indikasi keberhasilan coaching yang akan saya lakukan ini. Baiklah. Selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya itu sudah cukup sangat bagus Bu, karena pada intinya memang saya ingin sekali memiliki 3 kompetensi inti coaching ini Bu. Oke, baiklah. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap apa yang kita diskusikan ini dapat terlaksana saat proses coaching nanti. Dan saya pun dalam pelaksanaan proses coaching itu mampu menghadirkan kondisi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya ini. Oke, baiklah Bu Fatma, rasanya cukup sekian dulu diskusi kita di sesi pra-supervisi ini ya Bu ya. Diskusi selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi pasca supervisi nantinya. Selanjutnya silakan Ibu bersiap-siap melakukan coaching dan nanti saya akan melakukan pengamatan selama proses coaching tersebut berlangsung. Terima kasih ya Bu Fatma. Ya, terima kasih kembali Bu Eni. Selamat pagi Bu Iil, bagaimana kabar Bu Iil di pagi hari ini? Selamat pagi juga Ibu Fatma. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ya agak sedikit sibuk saja belakangan ini Ibu Fatma. Seperti yang Ibu Fatma tahu, saya lagi mempersiapkan materi untuk ujian dengan semester di tahun pembelajaran di semester 1 ini. Katanya ada yang perlu dibahas nih sama saya, apa itu Bu? Iya ini Bu Fatma, ada sedikit kebingungan saya mengenai soal PTS nanti Ibu. Oke, baik. Kita mulai diskusinya ya Bu. Waktu kita pendek nih Bu, sekitar 15 menit saja. Jadi apa nih yang bisa Ibu diskusikan pada siang hari ini? Begini Bu Fatma, saya hampir selesai dengan perencanaan materi dan soal ujian. Tapi saya agak bingung tentang bagaimana menilai aspek pemahaman konsep
yang lebih dalam pada beberapa siswa. Beberapa dari mereka hanya memahami dasar-dasarnya saja, tapi saya ingin mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis. Dan ini menurut kesepakatan rapat dinas kemarin juga harus diujikan dalam soal PTS nanti. Katanya beberapa soal ada yang coachnya Ibu Fatma. Oke, jadi sedikit bingung juga terkait bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam. Begitu ya, Bu? Iya, Bu Fatma. Saya berharap perjumpaan kita hari ini bisa memberikan pencerahan terkait aspek pemahaman konsep yang lebih dalam serta peningkatan berpikir kritis siswa. Baiklah, Bu Ipil. Menurut Bu Ipil, penyebab kebingungan itu berasal dari mana, Bu? Pertama, saya memang masih belum cukup memahami bagaimana cara melakukan PBM yang dapat membuat siswa berpikir kritis, Bu Fatma. Selama ini, saya cenderung mengajar satu arah dengan model ceramah meskipun ada media presentasi yang saya tampilkan di kelas. Tapi menurut saya itu oke-oke saja gitu, Bu Fatma. Sejauh ini nilai siswa saya pun cukup bagus menurut saya ya, Bu Fatma ya. Yang kedua, jika soalnya hoax, saya rasa siswa saya belum mampu menjawab soal itu, Bu. Dari hasil observasi saya, untuk level C2 ya, Bu Fatma ya, mereka rata-rata sudah bisa. Tapi kalau levelnya dinaikkan, takutnya mereka tidak bisa menjawab, Bu Fatma. Yang ketiganya, Bu Fatma, saya terus terang nih, Bu Fatma. Saya belum memahami pengalaman dan memahami membuat soal hoax itu seperti apa gitu, Bu Fatma. Oh, begitu masalahnya, Bu Ipil. Saya paham kebingungan Ibu. Nah, menurut Ibu, jika ada skala 1 hingga 10, dan 10 itu kita anggap siswa mampu berpikir kritis semua gitu ya, Bu. Siswa Bu Ipil yang sudah terlihat keterampilan berpikir kritis itu kira-kira ada di angka berapa, Bu? Sebenarnya sulit untuk menggambarkannya juga ya, Bu Fatma ya, karena umumnya mereka masih di lots gitu. Dan hanya beberapa yang bisa sedikit berpikir kritis saat belajar. Kalau ditanya berapa angkanya, kira-kira itu di angka 5 lah, Bu. Menurut saya standarnya tentu tetap mengacu pada KKM kita yaitu 80 kan, Bu Fatma. Banyak challenge juga ya, Bu Ipil. Kira-kira jika Ibu dapat melakukan perubahan ke depan, Ibu inginnya kemampuan berpikir kritis siswa ini naik ke angka berapa, Bu? Saya sih maunya mereka lulus KKM semua ya, Bu Fatma, karena semua guru pasti mengharapkan anaknya seperti itu ya, Bu Fatma ya. Ya kira-kira di angka 8 ya, Bu Fatma. Meskipun soalnya ada yang hoax juga, kan itu yang dikatakan berhasil bukan begitu menurut Bu Fatma. Benarkah begitu, Bu Fatma? Ya, menurut pengamatan Ibu, siswa ini bagaimana profil dan minat belajarnya, Bu? Kalau hasil pengamatan saya beragam sih, Bu Fatma. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang visual kinestetik, bahkan ada yang kinestetik. Minatnya pun juga beragam ya, Bu Fatma. Oke, Bu Ipil. Jadi Ibu melihat keberagaman karakteristik pada siswa Ibu ya. Nah, terkait ini, untuk mewujudkan keterampilan kritis ini, apa rencana ke depan yang akan Ibu lakukan di waktu dekat? Saya sebenarnya sudah berpikir lama juga, Ibu Fatma. Saya berpikirnya selama ini metode yang saya gunakan sudah mengakomodir kebutuhan siswa saya. Ya, rasanya apa yang saya lakukan selama ini hanya sebatas membuat siswa paham ternyata, Ibu Fatma. Namun belum mampu membangun kemampuan berpikir kritis mereka. Apakah menurut Ibu Fatma saya perlu merubah metode yang saya berikan begitu, Ibu Fatma? Ide bagus saya rasa itu, Bu Ipil. Sekarang, apa rencana Ibu untuk mendorong pemikiran kritis siswa dalam belajar? Saya berpikir ada 3 kali pertemuan ke depan untuk menggunakan model PBL, Bu Fatma. Dari kegiatan seminar kemarin, model ini sepertinya efektif menurut saya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, Bu Fatma. Itu langkah yang baik sekali, Bu Ipil. Menurut Ibu, pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis itu pertanyaan yang bagaimana ya, Bu? Menurut saya ya, Bu Fatma ya, berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengharuskan siswa menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Juga pertanyaan yang memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara dan menuliskan pendapat pribadi mereka tentang topik lebih dalam lagi, Bu Fatma.
Nah, untuk melakukan rencana ini, hal apa saja yang diperlukan? Saya sepertinya butuh bantuan Ibu Intan, Ibu Fatma. Beliau saya lihat sangat menguasai penggunaan model pembelajaran ini, Bu Fatma. Saya coba belajar pada beliau bagaimana tahapan sekaligus meminta diajarkan membuat instrumen soal hoax-nya sekalian, Ibu Fatma. Adakah hal lain lagi yang Ibu butuhkan dalam membantu Ibu mewujudkan rencana ini? Ya Bu, ada hal lain yang saya butuhkan. Kemungkinan saya akan bertanya juga kepada Bapak Dodi, karena beliau ini menurut saya sering terlibat dalam penulisan soal AN ya Bu ya. Jadi saya pikir beliau bisa membantu saya Bu, memberikan penjelasan terkait membuat soal PTS ini nanti seperti apa. Nah, Bu Ibu, kita sudah ada pada sesi akhirnya. Kira-kira apa yang Bu Ibu dapatkan dari pertemuan kita pada kali ini? Awalnya saya bingung kan Bu Fatmaya, terlihat nampak dan tingkat dari wajah saya ya Bu, bagaimana menilai kemampuan berpikir kritis siswa dalam soal PTS nanti. Sepertinya dengan pertemuan ini saya sudah mendapatkan solusi. Dalam waktu dekat saya akan menemui Bu Intan untuk menanyakan tahapan penggunaan PBL. Kemudian saya juga akan menemui Bapak Dodi untuk belajar untuk membuat soal hoax itu seperti apa, gitu Bu Fatma. Ide bagus sekali itu Bu ya. Jangan ragu untuk berkolaborasi dengan rekan guru lainnya dan juga ya. Jika Ibu memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin berbicara lebih lanjut tentang hal ini, jangan ragu Bu untuk menghubungi saya. Terima kasih banyak ya Bu Fatmaya, saya menghargai sekali dukungan dan panduan Ibu di hari ini. Sama-sama Bu Ipil. Semoga persiapan ujiannya berjalan lancar ya Bu Ipil, dan siswa mendapatkan manfaat maksimal dari pembelajarannya nanti. Amin. Terima kasih banyak Bu Fatma sudah menyempatkan waktunya buat saya berbagi, sering mengatakan kebingungan saya bersama Ibu Fatma sampai saya mendapatkan solusi di hari ini. Terima kasih kembali Bu Ipil. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Ibu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Eni. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Ikil. Dan sekarang di sesi pasca supervisi kembali kita berdiskusi dengan tujuan analisis hasil data observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengamatan saya selama observasi tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu Eni, tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Pertama-tama, saya menanyakan tujuan dari pertemuan saya dengan coaching. Selanjutnya, pada tahap identifikasi tadi, saya mencoba menggali permasalahan coaching, menanyakan rencana aksinya, serta tanggung jawab. Baiklah, bagaimana Ibu Fatma menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya rasa saya masih kurang optimal Bu dalam membuat pertanyaan berbobot pada saat identifikasi masalah dan tanggung jawab. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Rasanya banyak hal yang belum tergali dari coaching dan saya terlalu cepat beralih ke pertanyaan lain Bu. Jadi seharusnya coaching lebih leluasa menyampaikan permasalahan yang dia hadapi dan saya pun bisa secara detail menangkap emosi coaching. Begitupun pada bagian tanggung jawab. Rasanya pertanyaan saya masih kurang spesifik Bu. Baiklah Bu, saat coaching tadi saya sudah melakukan observasi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Ya boleh Bu, silakan Bu Eni. Baik, saya tadi mengamati pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu melakukan sudah sesuai dengan alur kita dengan menunjukkan presence, itu dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching, dan itu sudah sesuai dengan
standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu Fatma mendengar hal ini? Terima kasih Bu atas penilaian Bu Eni. Saya memang berusaha bagaimana bisa menghadirkan 3 kompetensi coaching ini pada alur Tirta untuk memahami dan menemukan coaching dalam menemukan solusi permasalahannya gitu. Oke, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan di Fatma. Misalnya, tadi saat mengidentifikasi masalah, saya mengamati Ibu melakukan pertanyaan dengan sedikit tergesa-gesa. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya, Ibu harus memberikan waktu dan mendengarkan lebih dalam apa yang disampaikan oleh coaching. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Benar Bu, dan itu menjadi kekurangan saya. Mungkin karena diburu-buru waktu, makanya saya merasa sedikit mempercepat proses tanya jawab, sehingga kurang memberikan keleluasaan pada coaching untuk pertanyaan yang saya ajukan Bu. Baiklah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berusaha menggali lebih dalam permasalahan coaching dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dan waktu yang luas agar coaching lebih luasa berbicara. Mungkin kami akan menyepakati waktu yang sedikit panjang dan kondisi yang lebih nyaman untuk kami berdiskusi. Kapan Ibu akan bertemu kembali dan melanjutkan diskusi dengan coaching Ibu? Rencananya minggu depan Bu Eni. Bagus sekali Bu. Jangan lupa nanti saat coaching berlangsung untuk mencatat hasil pengamatan ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Baik Bu. Baiklah Bu Fatma, kita sudah pada sesi penutup. Apa yang Ibu dapat dari proses ini? Saya jauh lebih paham di mana kekurangan saya dalam melakukan coaching tadi Bu. Sepertinya kompetensi mendengarkan aktif yang saya rasa sudah cukup baik ternyata masih kurang. Dan saya akan mencoba memperbaiki ini Bu. Dengan alur Tirta, saya lebih mudah untuk melakukan coaching kepada rekan guru. Semoga kompetensi inti yang masih kurang bisa segera saya perbaiki. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Fatma atas kesediaannya untuk berdiskusi pada sesi pasca supervisi ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Eni atas bimbingannya. Terima kasih kembali Bu Fatma. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Iya, terima kasih sekali Bu Eni bimbingannya. Assalamualaikum.